Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan 3M ya. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kembali lagi di episode 2 kali ini bersama saya, Nurma Zuliana. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube SMP Islam Ibnu Hajar. Oh iya, ada yang tahu tidak? Kira-kira bintang tamu kita kali ini siapa ya? Penasaran kan? Penasaran dong. Yuk kita simak video bintang tamu kita berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nami Abdi Mia Melati. Abdi ngajar Bahasa Sunda kelas 7, sareng IPS kelas 8. Abdi ngawali kelasan kelas 8A. Reueus janten siswi Ibnu Hajar, reueus janten urang Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah tahu kan bintang tamu kita kali ini siapa? Ya, betul sekali. Ibu Mia Melati, SPD. Yuk kita panggil sama-sama Bu Mia untuk hadir di sini bersama kita. Alhamdulillah, kini Bu Mia sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Mia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya Bu Mia ya? Iya, selalu. Ingat apa ya Bu Mia ya? Pakai masker, cuci Menjaga tangan, jarak? iya, dan menjaga jarak. Ingat 3M ya. Bu Mia, kira-kira Bu Mia udah tahu belum ya hari ini kita mau ngapain nih kira-kira? Sebenarnya udah tahu, tapi untuk pertanyaannya nggak tahu deh kayaknya. Penasaran? Banget. Mau dimulai atau gimana nih? Boleh, hayu. Kita mulai ya. Boleh, hayu. Untuk Kita pertama. mulai. Nah, di sini Bu Mia, saya punya tempat. Isinya ini merupakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita semua. Iya. Jadi, di sini saya bacain pertanyaannya, Bu Mia boleh jawab langsung, boleh mau misalkan kira-kira apa yang memikir dulu. Oh, boleh lah. Kita mulai? Boleh, boleh, hayu. Oke, Bu Mia boleh ambil dulu. Oke, bismillah. Oke, boleh saya baca Bu Mia. Silakan. Pertanyaan untuk Bu Mia. Ini sih sebenarnya bukan pertanyaan ya, tapi lebih ke pernyataan untuk yang pertama. Boleh deh Bu Mia, kalau untuk pernyataan Bu Mia aja yang baca. Apa Bu Mia isinya? Apa ya ini? Katanya sih saya mah bodo amat, yang penting kita bisa makin kompak dan makin besar rasa kekeluargaannya gitu. Oh, menurut Bu Mia, dengan pernyataan seperti ini pendapatnya apa ya? Apa ya? Kalau kompak sih insya Allah kita dimanapun kompak ya. Dalam Pasti. acara apapun insya Allah kita udah menunjukkan kekompakan kita gitu dari guru-gurunya. Meskipun ya seperti kita tahu ya, beberapa guru ada yang mengajar di beberapa tempat, tapi alhamdulillah untuk beberapa acara terlaksana dengan baik gitu. Dan semua guru berpartisipasi gitu. Jadi kita dimanapun kita bekerja, mau misalkan di beberapa tempat nih, tapi kita harus tetap ya Bu ya, Iya, profesional. tetap profesional Dan ya, tanggung jawab. teman-teman. Nah, betul sekali, profesional dan tetap tanggung jawab akan tugas yang ada di tempat itu ya Bu ya. Iya, betul. Betul. Siap Bu untuk pertanyaan kedua? Siap, ayo. Siap. Wah, Bu Mia semangat sekali hari ini. Banget. Oke. Ini boleh saya langsung ambil ya Bu Mia ya? Boleh, boleh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ih, ini juga sih Pernyataan. lebih ke gak ada yang nanya gitu ya. best spell for healing. Best Spells? Oh, best place for healing. Apa ya, di mana ya? Tempat terbaik untuk menenangkan diri sendiri. Ya kayaknya di atas sejadah deh. Betul Di nggak? atas kita. Iya, bener ya. Betul. Iya, Di atas betul. sejadah, udah gitu dalam setiap sholat, karena kita kan langsung berkomunikasi dengan Allah ya, betul nggak? Tapi kalau misalkan itu paling umum. Tapi kalau misalkan buat kayak menumpahkan emosi gitu ya, kayaknya saya lebih banyak di buku deh. Lebih banyak di buku, Saya berarti punya Bu Mia suka nulis gitu ya? Wah, punya buku keren. khusus atau buku, jadi kalau misalkan ada masalah apapun dituangkan ke sana gitu, karena itu healing terbaik gitu.
healing terbaik itu menulis. Karena menulis itu kayak lihat diri sendiri, bercermin ke diri sendiri, tapi tidak melalui cermin, tapi lewat tulisan, dan kelihatan banget gitu kita karakternya gimana lewat tulisan, kayak gitu sih. Betul sih, pasti setiap orang memiliki caranya masing-masing ya untuk melampiaskan sesuatu yang dia miliki. Iya, Ya mungkin betul. kayak Bumia itu melalui catatan atau Iya. tulisan, ada juga yang melalui mungkin dengan lukisan atau gambaran yang lainnya Betul, kan ya. betul. Betul ya, jadi ingat teman-teman, semua itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Yang penting tetap positif ya Bumia. Iya, itu betul. Harus tetap positif. Ya, best place tadi buat healing. Yang pertama sajadah. Yang Sajadah. kedua sesuai dengan hobi gitu. Itu sih Sesuai. yang yang menyalurkan perasaan kita, emosi kita itu. Berarti hobi Bumia itu menulis ya? Iya, tapi buat sendiri. Oh, buat sendiri. Gak apa-apa, nanti di lain waktu bisa dipublish. Oke. Tapi ada beberapa tulisan di IG. Wah, boleh lah. Beberapa tulisan. Boleh deh sekalian Kalau nih. mau mampir di sini. Oke. Gayanya. Oke. Bumia kita lanjut, oke Bumia? Boleh, ayo. Siap. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang ketiga nih Bumia. Pertanyaannya. Bumia, bagaimana sih ibu memberikan tugas kepada anak? Mungkin yang dimaksud anaknya siswa ya? Iya. Siswa mungkin. Tugas ke anak. Sama kayak guru lain nih kayaknya ya. Iya nggak sih, Bu? Iya betul. Sama kayak guru-guru lain sih. Tapi kalau misal untuk untuk mensiasati, untuk seperti kalau saya kebanyakan bikin soal dari buku sih, dari buku panduan, dari LKS gitu. Terus kalau misal, sekarang saya bikin soal Google Form, mensiasatinya supaya buku dan LKS terpakai gitu ya di rumah. Terus Google Formnya cuma opsi aja, jadi nomor 1 misalkan isinya di sana kayak gitulah pokoknya. Jadi tetap tetap di mix lagi gitulah. mix antara Jadi buku buku paket dengan Google Form gitu. Jadi tetap memudahkan terpakai. kita sebagai guru dan memudahkan anak-anak di rumah belajar nantinya gitu. Iya, jadi berarti tidak monoton terus harus ayo dikerjakan di buku ini halaman segini, tapi Iya. kita juga harus tetap punya Iya, yang berinovasi. baru. Berinovasi ya Bu ya. Berinovasi, betul. Zaman now. Iyalah. Iya, zaman now kan. Oke. Bumia, sepertinya Bumia sangat semangat sekali hari ini. Banget karena ketemu Bu Nurma. Terima kasih Bumia. Semangat sekali ya untuk Iya, hari ini. semangat. Oke Bumia. Bumia mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ayo lanjut. Lanjut aja. Lanjut terus teman-teman. Boleh untuk ini Bumia ambil. Boleh. Boleh saya bacakan Bumia. Iya. Bumia, apa yang membuat Anda memilih untuk menjadi pengajar? Wah, apa ya kira-kira? Kalau diceritain kayaknya panjang banget ya. Enggak apa-apa, bolehlah diceritakan. Boleh ceritain? Boleh dong. Jadi dirunut dari awal, kalau dari TK, SD, SMP kayaknya saya nggak punya cita-cita. Wah, Beneran. sampai SMP. Sampai SMP. Biasanya kan anak kecil itu cita-cita kamu apa? Aku ingin jadi pilot, aku Iya. ingin jadi guru. Iya. Pas TK ditanya sama guru TK ya, mau jadi apa? Bingung. Kan yang lain pengen jadi dokter, pengen jadi guru, jadi apa? Saya bingung jadi apa gitu. Tapi alhamdulillah semakin kesini makin tahu ya gitu kebutuhan buat diri sendiri, kelemahan, kelebihan diri sendiri gitu. Tapi ya apa sih, sering sharing juga ya dengan seperti guru BP yang kayak gitu sih. Jadi nanti ketahuan kita passionnya atau apa ya, bakat kita tuh di mana, gitu. Jadi terarah lah di sana. Pas SMK masih bingung sih sebenarnya. Cuma emang yang pertama pengen bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Udah gitu, alhamdulillah Allah ngasih jalan tuh ke SMK pertanian. Pertanian, berarti Bumia paham betul gitu ya tentang pertanian. Iya, enggak juga. Pertanian di jurusan penyuluhan. Penyuluhan. Kan kalau penyuluh ya banyak ya, sebenarnya nggak jauh beda sama guru sih ya kalau penyuluh gitu kan. Jadi bikin media, bikin materi yang kayak gitu kan, sama aja sih. Nah alhamdulillah dari sana mulai bisa komunikasi dengan baik gitu. Dulu tuh kalau disebut introvert mungkin iya gitu. Wah, jadi ruang lingkup komunikasinya tuh sedikit banget gitu, karena menutup diri gitu.
karena ya gitu emang dari sananya kayak gitu, mungkin didikan orang tua juga, didikan lingkungan sih sebenarnya, didikan lingkungan. Karena apa sih, di lingkungan tuh jadi yang seangkatan tuh nggak ada cewek, banyaknya laki-laki. cowok. Iya, tahu kan kalau misalkan temenan sama cowok kayak gimana ya? Jangan Bumia tomboy ya. Iya emang, dulu main layangan, main kelereng gitu. Keling banget dulu tuh. Ya ampun, tapi sekarang bisa Alhamdulillah. cantik ya. Oh, subhanallah. Balik lagi nih tadi ke memilih jadi pengajar gitu. Pas keluar SMK, di sana masih bingung, tapi ada suatu titik balik ya yang bikin saya tuh harus bisa dihargai, tapi bukan untuk membanggakan diri sendiri gitu, tapi untuk mengangkat derajat orang tua gitu. Karena apa ya? Karena kita berawal dari orang tua, berarti kita harus memberikan suatu kebaikan buat orang tua juga, kayak gitu sih. Makanya memilih jadi pengajar gitu. Kenapa jadi pengajar ya? Yang notabene kalau sekarang sih mungkin diratakannya disamaratakan sama pegawai biasa gitu kan. Kalau guru tuh ya, ibu tuh sih secara finansial gitu. Iya, betul. Tapi kalau misalkan buat nilai plusnya tuh jadi pengajar tuh yang pertama dihargai dari segi pokoknya nyaman aja di sana, ada kenyamanan gitu di sana. Kita memang mencari nafkah ya gitu. Pasti dah. Tapi balance gitu antara dunia dan akhirat tuh balance. Oh iya. Ngerasa kesana ya sih? Iya, bener betul Pak? sih. Iya Saya kan? pun merasakan kesana. Jadi ngerasa balance antara dunia akhirat. Ya udah, jadi saya memutuskan berjalan di jalan Allah melalui mengajar. Subhanallah. Agamis banget ya. Berjalan di jalan Allah melalui menjadi seorang pengajar. Karena kan kita banyak ngomong ya kalau ngajar. Mungkin kalau misalkan kita ngajarin siswa-siswa kita nih di SMP Ibnu Hajar, meskipun nggak semua ya, misalkan sebelum belajar baca doa dulu gitu. Iya, betul. Kalau misalkan anak yang ada beberapa yang langsung gitu menerapkan dalam kehidupannya secara berturut-turut gitu kan, itu kan jadi amal jariah, betul ya? Iya, betul juga. Gitu betul. sih. Karena saya sendiri bukan orang yang soleh gitu. Buat mencari amal tuh ya itu ya sedikit tapi berkelanjutan gitu. Subhanallah sekali ya teman-teman ya. Dari ceritanya Bumia, mengapa Bumia memilih menjadi seorang pengajar? Itu subhanallah ceritanya dari mulai dia tak punya cita-cita loh, benar-benar gak punya cita-cita, bahkan ditanya sama gurunya tadi Bumia bingung ya. Iya. Bingung dan Bingung mau jadi Bumia pun apa? sempat menutup diri. Menutup diri, gak mau gitu. Gak mau banget. Itu menutup diri karena ada sesuatu sih, kayak kehilangan seorang yang banget dicintai. Siapa tuh? Nenek. Sampai SD kelas 4 itu kayak udah menutup diri sampai awal SMA sih, SMK menutup diri itu kayak gitu. Subhanallah ya, tapi kembali karena lagi ada ya, kemauan. Ada kemauan di situ pasti ada jalan. Nah, itu dia. Iya. Dan ini sangat inspiratif sekali teman-teman dari ceritanya Bumia. Ini bukan Q&A ya kayaknya. Tapi program motivasi nih kayaknya. Tapi jadi program motivasi juga untuk kita semua. Ya mudah-mudahan jadi motivasi ya buat murid-murid kita, buat yang nonton sih gitu. Ya, betul sekali kan. Tapi masih tetap ingat sih tadi sama kata-kata Bumia, berjalan di jalan Allah melalui mengajar. Menjadi seorang pengajar. Iya, seorang Subhanallah pengajar. banget kan teman-teman ya. Bumia. Bagus. Insyaallah. Oke, Bumia, kita lanjut ya. Ayo lanjut. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya. Bumia, Iya. katanya nih, tahun depan Bumia masih di Ibnu Hajar nggak sih? Ayo, Siapa ini yang nanya ya? Gimana bener Mak? Di sini Ya. kan? Bagaimana Ibu tahun depan Gimana Ibu? ya? Mau banget sih masih di sini. Mau banget, insya Allah kalau misalkan ada situasi mendukung, kalau misalkan situasi mendukung, insya Allah masih di sini. Masih di sini. Oke. Insya Allah. Nih buat teman-teman yang nanya tadi, Bumia masih di Ibnu Hajar kan nih Ini tahun tahun depan? nih. Katanya insya Allah. Kita doakan ya. Sama-sama ya Bumia kita di sini ya. Amin. Amin. Jadi intinya tetap berjalan aja ya Bumia ya. Kalau ada kesempatan, insya Allah masih jalan. Iya, yang penting kita panjang umur sama Sehat. Itu paling utama. Jangan kan tahun depan, minggu depan pun
besok pun kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Oke, Bu Mia. Subhanallah sekali ya teman-teman ya, kali ini bintang tamu kita Bu Mia. Aku agak bisa bahasa Sunda padahal ya. Guru bahasa Sunda. Tapi tidak apa-apa. Bu Mia nih, pertanyaan selanjutnya. Bu Mia, kesan pertama Bu Mia mengajar di Ibnu Hajar itu apa sih? Apa ya? Kesan ya? Kesannya ya? Kalau kesan, kayaknya belum berkesan deh. Belum berkesan. Soalnya pas masuk corona kan. Cuma Mungkin emang kesan mungkin dengan siswa belum gitu iya, ya. dengan siswa belum. Kalau mengajar belum sih. Sama teman-teman deh, teman-teman yang mengajar Yang di sini. Alhamdulillah banget ya karena berbagai macam karakter. Jadi tahu gitu pas pertama awal kesini, tahu kan saya gimana? Iya. Diem gitu kan. Ternyata. Iya ternyata. Jangan Iya. ternyata. Ya. Gitu kan? Bu Mia tuh pertama kali masuk Ibnu Hajar kalem. Kalem gitu ya. Ternyata Bu Mia orangnya asik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu Mia tuh ternyata orangnya asik. Terus juga setiap datang tuh Bu Mia ceria gitu kan, menyapa semuanya. Bagus sekali ya Bu Mia ya. Oke, jadi kesannya gimana nih? Luar biasa. Happy ya masuk happy Ibnu banget. Hajar ya, senang ya. Positif vibe sih kalau dari guru-gurunya. Oke Bu Mia. Selanjutnya, Bu Mia ini masih banyak pertanyaannya Bu Mia. Siap Bu Mia? Udah di ujung ngantuk sih ini. Di ujung semangat maksudnya. Oke. Oh iya Bu Mia. Ini ada pertanyaan. Iya. Apa perbedaan paling mencolok dalam dua sekolah yang Ibu ajar? Oh ya, perbedaan yang paling mencolok. Iya. Kalau berbicara tentang perbedaan ya, semua nggak akan Sama. ketemu. Gitu. Pasti semua memiliki perbedaan karena yang pertama mungkin dari sistem kan. Iya, betul. Terus udah gitu dari programnya juga beda. Nggak ada sih yang paling mencolok karena kita mengunggulkan nilai keislaman kan di sini, seperti itu ciri khasnya gitu kan. Kalau misalkan di sekolah yang satunya lagi ya seperti itu juga gitu. Iya. Jadi intinya Saya menghargai sih di setiap tempat gitu, Iya, apapun jadi keputusannya. setiap tempat itu memiliki karakternya masing-masing. Nah, Mau iya. apapun. Ya yang penting sesuai dengan koridor. Iya betul. Iya. Namanya beda tempat ya pasti berbeda. Pasti beda juga. Pasti beda juga. Apalagi ini kan Bekasi, itu Bogor. lintas itu kabupaten. Lintas kabupaten. Lintas langsung Kabupaten Bogor. Padahal tinggal nyebrang. Iya nggak sih? Iya betul. Jadi kalau nanyain apa perbedaan yang paling mencolok, ya sudah pasti beda Pasti ya beda, Bu. pasti beda banget gitu. Namanya dari kita program. berada di sekolah yang berbeda ya pasti beda. beda. Sekolahnya aja berbeda. Betul. Iya, iya dari program beda. Pasti. Dari kebijakan pun pasti beda. Pasti. Iya gitu lah pastinya. Sistem juga Nah, untuk berbeda. temennya tadi yang nanya gitu perbedaannya pasti berbeda ya. Jadi namanya kita ada dua sekolah atau misalkan dua tempat ya, pasti kita memiliki programnya masing-masing, kebijakannya juga masing-masing ya Bu ya. Oke. Yang penting kita sesuai memegang peran di sana dan menjalankannya dengan baik gitu. Ya kan? Meskipun berbeda. Betul banget Bu Mia. Oke. Bu Mia, selanjutnya. Ayo, masih banyak Bu Mia. Semangat Bu Nurma ya. Semangat sekali. Bu Mia, apa motivasi Anda di Ibnu Hajar? Ngomong-ngomong soal motivasi. Motivasi. Motivator. Apa ya kalau motivasi? Enggak motivasi juga sih ini. Motivasi gimana ya? Jadi motivasi gue kenapa sih ada di Ibnu Hajar? Kalau ditanya motivasi pasti tentang ya kebutuhan. Betul. Utama sih. Nggak bisa bohong, utama itu pasti kebutuhan. Karena satu dan lain hal saya harus membantu suami di finansial. Jadi ya udah gitu. Saya memutuskan untuk mengajar di tidak satu tempat gitu. Beberapa dua tempat gitu. Gitu sih itunya. Jadi intinya motivasinya itu ya kebutuhan. Iya. Tapi tetap dijalani dengan ikhlas. Dengan tentunya. ikhlas. Bagus banget Bu Mia. Setiap jawaban Bu Mia itu selalu berkesan ya. Iya? Iya, jadi ada terselip motivasinya gitu. Iya, karena kan kita diam dimanapun harus memberikan manfaat kepada siapapun. Betul sekali. Iya, sebaik-baik manusia kan? Iya. Bu Mia, pertanyaan selanjutnya nih Bu Mia.
Perasaan apa yang Ibu rasakan selama mengabdi di dua sekolah yang berbeda? Perasaannya campur aduk, kebanyakan galau. Galau, kenapa Bu Mia galau? Yang galau karena takutnya sih nggak bisa tanggung jawab ya. Secara kan memegang dua peran sekaligus gitu, di dua tempat yang berbeda. Takutnya tuh nggak adil. Iya. Gitu, ya kan? Pasti Kalau ada misalkan- rasa takut ya Bu Mia ya? pasti ada rasa takut. Yang penting ya gitu, menjalani peran dengan baik dan adil sih sebenarnya gitu. Makanya kalau misalkan dalam beberapa kesempatan saya nggak bisa ke sekolah ya itu karena itu. Jadi itu udah konsekuensi sih. Iya, konsekuensi mengajar di dua tempat ya Bu Mia ya? Iya. Gitu. Iya, aduh dari tadi kita bincang-bincang terus nih. Bu Mia boleh deh silahkan diminum. Makasih ya. Iya, ayo tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Bu Mia, dari tadi nih, dari beberapa pertanyaan udah hampir setengahnya loh Bu Mia ya. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget nih Bu Mia sudah menjawab setengah dari pertanyaan yang sudah kita berikan tadi ya. Dari setiap pertanyaan Bu Mia selalu menjawab penuh dengan motivasi. Kesannya tuh ada dapet aja gitu Bu Mia. Poinnya gitu ya. Iya, selalu ada Alhamdulillah kalau poin-poinnya. kayak gitu. Iya. Sukses terus Bu Mia. Alhamdulillah. Amin. Mau lanjut Bu Mia? Ayo lanjut. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ada nih Bu Mia, sebatas doa untuk Bu Mia Iya. katanya. Harapan yang terbaik untuk ibu dan keluarga katanya apa ya? Harapan yang terbaik untuk Ibu Keluarga. dan keluarga. apa ya? Menjalani hidup dengan tenang, damai. Nah, pasti ya kita semua juga ingin Iya hidup sih, itu tenang, yang utama. damai. Itu aja sih kayaknya. Untuk yang lain-lainnya itu mah ya kembali lagi ke Allah. Kembali lagi ke Allah ya. Kita sebagai manusia hanya bisa Berdoa. berdoa. Gitu. Iya, bagus Bu Mia. Katanya amin. Amin. Amin, Amin ya. ya. Rabbal Amin. Doainnya semuanya ya. Bu Mia nih, ada lagi Bu Mia. Ayo kita lihat. Kita lihat Bu Mia. Adakah sesuatu yang membuat ibu merasa tidak nyaman di sini? Sesuatu Yang membuat ibu merasa tidak nyaman berada di sini? apa ya? Kayaknya enggak deh. Dimanapun saya merasa nyaman. Nyaman karena Nyaman kita sih. bawanya santai. Santai gitu. Karena di mana-mana saya mah kayaknya santai deh. Wah. Kemanapun saya santai gitu. Kemanapun hayu gitu kan. Alhamdulillah sih yang bikin ngerasa nggak nyaman biasanya saya suka langsung ngomong sama yang bersangkutan. Kalau misalkan sama orang ya. Tapi kalau misalkan sama sistem karena kita nggak bisa ngerubah sistem kan. Iya. Jadi ya udahlah itu mah kita jalani aja gitu. Jadi intinya mah ibu nyaman-nyaman aja gitu ya Nyaman-nyaman di aja sini sih. ya. Heeh, selagi Orang-orangnya alhamdulillah sih guru-gurunya baik ya. Lingkungannya alhamdulillah nyaman sih. kita selagi kitanya enjoy, kitanya bawa santai nggak diambil pusing, Iya. nyaman kan Nyaman ya Bu aja. ya? Iya pasti. Iya kan, gitu ya? Iya. Jadi nih buat yang bertanya katanya adakah sesuatu yang membuat ibu merasa tidak nyaman? Nggak ada. Jawabannya tidak ada karena Bu Mia merasa nyaman Nyaman-nyaman di sini. aja. Nah, lanjut Bu Mia. Ayo lanjut. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara terbaik ibu dalam mendidik siswa ataupun siswi? Cara terbaik Iya, mengikuti mereka nyamannya belajar. karakter mereka juga Iya, ya. karakter mereka gitu sih kalau saya ya. Mm-mm. Terlepas dari itu aturan harus belajar pakemnya gimana gitu, tapi kita harus balik lagi ke objek yang kita ajar. Betul. Gitu sih. Jadi kalau misalkan pas tatap muka atau enggak virtual meet ya, saya tanya dulu, udah siap belajar belum gitu. Kalau misalkan belum, ya silakan siap-siap dulu gitu. Kalau misalkan mau ke kamar mandi dulu. Kalau misalkan nyamannya sambil makan minum tapi enggak yang berat ya, misalkan Iya. kayak permen gitu. Kalau minum biasa gitu kan, saya masih izinin sih biasanya kayak gitu. Oh, jadi berarti lebih ke kita Kenyamanan pendekatan dulu, siswa. pendekatan dulu, Pendekatan nyamannya dulu ke siswa itu siswa. gimana gitu. Iya itu. Kadang sih pengajar tuh rata-rata lupa, iya nggak? betul, Iya kan? betul. Lupa apa sih fokusnya ke kewajiban kita ngajar. Jadi Tapi lupa objek yang kita ajar gitu lupakan siswa. pendekatannya ya. Siswa kadang kan siswa masih nggak nyaman nih sama kita. Misalkan pas kita masuk kitanya buru-buru atau rusuh kayak gimana langsung ayo anak-anak belajar gitu kan. Itu kan nggak langsung kayak gitu. Belum tentu Siswanya juga siap. semuanya siap ya Bu Mia ya. Gitu. Pasti ada yang aduh Bu, saya belum nyiapin ini. Nah, kan suka Jadi ada ya pengkondisian dulu lah pertama gitu mengkondisikan, minimal. mengkondisikan Iya, siswa dulu gitu. nih.
Pokoknya buat nyaman dulu siswanya, baru kita ngajar. Dan saya dapat dari ilmu parenting nih ya. Kalau misalkan pendekatan ke anak SMP nih, khususnya ke anak SMP, itu kan anak SMP tuh lagi masa-masanya labil ya, pencarian jati diri banget gitu kan. Iya. Kadang suka curi-curi perhatian ke kita kalau misalkan itu kan, kalau misalkan deket gitu, kalau misalkan ketemu ngajar gitu. Ya jadi kitanya juga harus ngerti gitu, jangan apa sih nempel-nempel terus gitu, jangan kayak gitu. Itu wajar sebenarnya. Terus kalau misalkan masa SMP itu masa dimana ya kitanya harus ngedeket gitu. Jadi kita ketahui dulu dia maunya apa, nyamannya gimana, baru kita masuk ke dunianya gitu. Karena kita tidak bisa kita tidak bisa memaksa orang lain masuk ke dunia kita. Jadi kita mengkondisikan sendiri untuk masuk ke dunia anak-anak itu, anak siswa sih. Jadi kita harus tahu dulu ya Bu Mia ya, karakter anak itu seperti apa. Intinya sih tetap satu sih, pendekatan ya. Pendekatan ya itu kan, karena mengajar ada tujuannya kan? Ada, tujuan mengajar itu apa? Iya, nilai-nilai yang kita tanamkan di dalam mengajar itu supaya tercapai, salah satunya itu sih. Kayak gitu. Bagus sekali Bu Mia jawabannya. Kalau saya santai sih ngajarnya ya, kayak pas masuk ke anak-anak juga kadang suka kan ada anak yang canggung ya gitu. Halo gimana kabarnya nih guys gitu, kadang suka kayak gitu. Soalnya jadi kita juga ikut zaman yang sekarang zaman sekarang jadi gitu. Jangan kaku, yaudah langsung buka anak-anak halaman gitu. Buka halaman ini gitu, kayak gitu. Tapi pendekatannya ya gitu, sesuai. Nih jadi balik lagi ya ke kutipan dari Umar bin Khattab. Iya. Jadi Umar bin Khattab pernah bilang, didiklah anakmu sesuai pada zamannya. Mungkin itu bisa jadi pegangan saya sebagai pengajar gitu ya. Ya berarti mendidik anak itu harus sesuai dengan zaman. Tapi bukan berarti kita korban zaman ya. Karena beda kan. Bedakan antara korban zaman sama kita mengikuti zaman gitu. Gitu sih. Subhanallah sekali ya Bu Mia jawabannya itu. Ngena banget. Alhamdulillah kalau gitu. Bu Mia nih pertanyaan padahal ini nggak disiapin ya jawabannya. Enggak baru lah. dibuka kan. Bu Mia itu semuanya tidak ada yang tahu. Jangan kan Bu Mia, saya pun tidak tahu. Dan saya pun tidak tahu. Ya. Ngedadak. Bu Mia tetap semangat, tetap konsisten, tetap siaga dimanapun ibu mengajar, harus selalu profesional. Ini lebih ke pernyataan ya, jadi menyemangati. Bu Mia semangat. Bagaimana ibu menanggapi pernyataan berikut? Alhamdulillah sih banyak orang baik di sini yang mengingatkan ya. Ada beberapa di sini yang saya anggap sebagai orang tua, maksudnya sosok orang tua gitu. Karena dimanapun, karena basically saya di sini kan merantau ya dari jauh gitu, nggak ada saudara di sini gitu. Nah makanya saya kalau misalkan setiap ketemu orang itu nyari sosok yang diibukan mungkin atau yang jadi nyari sosok yang saya bisa ambil sesuatu dari dia. Saya itu pencuri loh. Saya itu pencuri. Jadi kalau misalkan saya ke suatu tempat, ketemu sama orang lain dan melihat kebaikan dari orang itu, saya ambil nilainya, poinnya gitu. Ambil nilai positifnya. Nilai positifnya gitu. Jadi karena kan kita kadang mah ya gitu ya, belajar itu apa sih? Nggak ada batasannya gitu. Sampai akhir tuh kita belajar terus. Nah salah satu jalan saya belajar ya di sana sih, kayak gitu, ketemu sama banyak orang. Alhamdulillah saya ketemu banyak karakter dan bisa menempa saya jadi saya seperti ini gitu. Jadi kita ketemu banyak orang, jadi kita mendapatkan ilmu juga ya Bu Mia ya, dapat juga inspirasi untuk diri kita sendiri. Oh ternyata orang itu kayak gitu, kita pun harus bisa nih, biasanya gitu ya. Dan kalau misalkan ini kan naruh kebaikan sama saya nih ya, karena ngasih motivasi, ngasih semangat gitu ke saya. Ini mudah-mudahan kebaikan buat beliau juga. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Bu Mia, aduh, hari ini Bu Mia sangat semangat sekali teman-teman. Semangat banget sih. Tadi sempat ngantuk karena emang jam-jamnya tidur siang ya. Iya, dan Bu Mia pun masih penasaran tadi kan dengan pertanyaannya. Bakal apa ya? Tadi nunggu gitu dong. Iya kan. Tadi nggak bisa diem gitu. Aduh, cepet dong mulai gitu. Iya, Bu Mia tuh penasaran sama pertanyaan yang diajukan sama teman-teman kan. Iya. Tapi penasaran banget. Bu Mia dengan semua pertanyaannya bisa menjawab. Tadi sempat ragu-ragu ya, sempat ragu gak bisa jawab. Aduh, harus nyiapin apa gitu, soalnya takutnya pertanyaannya serius banget gitu kan. Bawa santai aja Bu Mia, kan kata Bu Mia sendiri, kita dimanapun itu tetap santai, tapi tetap dalam tujuannya. Iya. Oke Bu Mia, masih ada. Masih dong. Masya Allah ya. Pertanyaan untuk Bu Mia. Oke.
Oh, ini juga sih lebih ke Menyemangati. ya, ucapan terima kasih nih buat Bumi ya. Iya, Nih. gimana Cina? Terima kasih aku sudah bertahan sejauh ini menghadapi masalah-masalah yang silih berganti. Selalu ada Allah dan Allah selalu ada. Itu tuh tulisan aku. Jadi ini pernyataan Iya. Bumi sendiri. Oh. Iya. Jadi akhir-akhir ini tuh sering afirmasi sama diri sendiri. Iya. Kayak di rumah tuh ada kaca di lemari gitu kan, full body. Jadi sengaja beli lemari yang ada kacanya dan full body gitu kan. Jadi biar ngelihat diri sendiri tuh kayak gimana gitu. Dan akhir-akhir ini emang butuh semangat. Jadi kamu harus bukan harus sih. Dimanapun kamu harus bermanfaat untuk orang lain gitu. Terus kalau misalkan pas bangun tidur nih lagi acak-acak aja gitu kan. Ayo kamu semangat gitu menghadapi hari ini karena banyak kebaikan yang bisa kamu dapatkan di hari ini. Jadi makanya dari bangun tidur sampai ke tidur lagi itu semangat gitu. Oh, jadi semangat itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri nggak sih ya? Iya, betul. Semuanya itu apapun yang kita lakukan semuanya kembali lagi kepada Ke diri kita sendiri. Dan terlepas dari orang bukan terlepas. Dan satu lagi orang terspesial ya di hidup saya, suami. Suami katanya. Beliau apa sih bawaannya ceria banget, makanya menular kebahagiaannya gitu. Semangatnya Jadi menular. saling melengkapi ya Bumi Iya, ya. betul banget. Semangat ya untuk Bumi dan suaminya. Makasih beneran ya. Iya, Bumi nih masih ada beberapa lagi. Bumi mau dilanjut? Ayo lanjut. Ini kayak curhat ya. Nggak apa-apa dong. Kebanyakannya curhat. Bumi ada yang minta doa nih sama Bumi katanya gini. Doakan saya agar cepat menjemput jodoh. Ini tahu nih saya. Keduluan sih. Keduluan. Ini Bumi Kan saya punya adik cewek. Dia pernah lihat di SW. Terus pernah tanya-tanya. Padahal besoknya mau nikah adiknya. Aduh, kecepetan. Karena saya jarang banget ngepost tentang keluarga gitu kan di SW yang kayak gitu. Apalagi di di media sosial lain. Paling itu di WA gitu kan. Nah kebetulan karena mau nikah, saya ngucapin nyemangatin dari jauh gitu kan. Jadi ya udah saya post aja foto dia gitu. Dan ada yang komen. Gitu ceritanya. Ini buat gitu ceritanya. Bumi pun tahu ini orangnya siapa. Tahu orangnya siapa. Buat beliau nih ya. Bisa disebutin ya. Buat yang bersangkutan mudah-mudahan jadi tahu ya gendernya apa, laki-laki kan. Ya pasti benernya. Kan adiknya perempuan kan. Adiknya perempuan. Mudah-mudahan nih yang minta doa, saya mah tuh udah bukan orang bukan orang soleh. Tapi saling mendoakan saja ya supaya mendapatkan jodoh terbaik di waktu yang tepat dengan orang yang tepat juga. Amin. Karena nikah itu bukan asal nikah gitu, bukan cepet-cepetan, bukan perlombaan ya Bumi ya. Iya gitu. Kalau misalkan kita pengen banget nikah nih, ketemu sama orang misalkan si A gitu, ternyata nggak tepat orangnya kan bahaya juga gitu. Jadi intinya ketemu dulu sama orang yang tepat. Sama orang yang tepat ya. Dan nanti pun akan nikah di waktu yang tepat. Betul. Jadi pernikahan itu bukan perlombaan ya Bu ya. Saya aja santai sih. Santai saya juga banget. Santai Bu. Iya, saya juga bener santai. Bener juga ya. Iya, tapi bukan saya nulis kok. Kirain jadi untuk teman yang minta doakan supaya cepat menjemput jodoh, kita doakan juga ya Bu ya. Iya. Semoga semuanya itu berjalan dengan baik dan mendapatkan jodoh yang tepat dan juga baik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bumia. Ya nih jadi promote ya. Iya boleh Bumia. Banyak guru SMP Ibnu Hajar ini yang masih single. Silahkan hubungi kontak di bawah ini. Saya dong. Enggak, ini mah udah sold. Bentar lagi. Belum, bentar lagi. Amin. Oke Bumia, ada pertanyaan lagi Bumia. Kok sama ini doanya sama kayak yang tadi? Ini para doakan bukan saya banyak jomblo. Doakan saya agar cepat menjemput jodoh. Iya sama ya doanya, skip aja ya. Sama skip aja ya. Iya. Oke, selanjutnya. Ayo. Ibu, iya. Bagaimana cara ibu dalam menghadapi siswa yang bermasalah? Oke. Gimana siswa nih, yang Bu? bermasalah. Kemarin saya jadi wali kelas 7B. Iya. Alhamdulillah sih nggak terlalu ekstrim masalahnya, jadi masih bisa berjalan gitu aja. Maksudnya apa ya? Nggak terlalu banyak effort yang keluar gitu.
paling cuma nelponin, rajin rajin WA, Rajin karena menghubungi ya, berkomunikasi ya. iya kuncinya itu sih komunikasi. Intinya sih komunikasi kita ya. Jadi bukan berarti kita jadi wali kelas nyampein tugas udah beres, enggak gitu ya Bu ya. Tapi kalau saya jadi kenali dulu ciri-cirinya. Kenali dulu. Ciri-ciri siswa yang apa sih sudah tumbuh bibit masalahnya gitu. Kayak jarang ngerjain tugas, satu aja nggak ngerjain tugas saya kejar. Biasanya gitu sih. Misal di minggu ini nggak ngerjain tugas nih, saya telepon sampai misalkan di pengumpulan minggu berikutnya saya langsung lagi harus dikerjakan hari itu juga. Kayak gitu. Makanya iya tidak terlalu ekstrim masalahnya. Oke. Tapi nih Bu Mia, kan tadi dari masalah yang ada di kelas Bu Mia waktu itu kan tidak terlalu ekstrim. Ini gimana nih? Menurut Bu Mia kalau misalkan emang benar-benar ada siswa yang bermasalah, Bu Banget Mia, gitu ya? Bu Mia tuh kira-kira punya solusi nggak sih atau gimana sih cara mengatasi siswa tersebut? Ya tadi ya komunikasi, kayaknya komunikasi. Jadi kalau misalkan saya itu komunikasinya sebelum sama anak tuh sama orang tua dulu. Oh, sama orang tua dulu. Mengenal karakter anak itu emang dari orang tua, karena kan banyaknya di rumah kan anak-anak kayak gitu. Jadi saya tanya dulu karakter orang tuanya seperti apa, saya bisa menyimpulkan anaknya seperti apa. Kayak gitu sih. Jadi untuk para wali kelas jangan jangan punya persepsi apa sih kenal sama wali murid gitu kan. Ada sih yang kayak gitu, tapi emang mungkin bukan kebutuhan dia gitu kan kenal sama wali kelas. Tapi salah satu jalan saya mah itu, jadi kenali dulu wali muridnya, udah gitu kita akan kenal muridnya gitu seperti apa. Dan kita akan kalau misalkan ketemu sama masalah yang besar pun kalau udah kenal sama orang tuanya mah kan gampang nanti ke murid gitu. Iya, Gitu betul sih. juga sih. Jadi setiap guru pun memiliki cara masing-masing. ya. Iya. Dan mungkin Karena dengan saya cara mah Bu Mia- antisipasi orangnya mungkin ya antisipatif gitu orangnya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi ini daripada nanti besar, jadi sebelum membesar tuh diselesaikan gitulah. Jadi dengan cara Bu Mia mas seperti ini gitu ya, mendekati gitu dulu ya. orang tuanya, Baru kita akan mengetahui karakter anaknya gimana. anaknya. Oke, Bu Mia, tinggal 2 pertanyaan lagi nih. Sudah mau berakhir ya. Sudah mau berakhir ya Gak pertemuan kita berasa hari ini waktunya. ya. Iya. Pertanyaannya nih Bu Mia. Ayo. Seloyal apa kamu terhadap sekolah? Hei, gaya banget. Seloyal apa? Seloyal. Kayaknya bisa dilihat dari kedatangan saya mungkin ya. Kedatangan saya, kepulangan. Maksudnya saya pulang dari sekolah gitu kan. Kalau apa sih, saya berangkat dari sekolah, kadang kalau misalkan kondisi yang unkondisional, saya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak tadi pagi ya. Iya. Karena saya kurang tidur, bawa motor kemarin juga agak melenceng gitu kan, daripada kecelakaan kan, mending saya istirahat dulu, saya tenangin dulu diri saya gitu, baru berangkat gitu sih. Di jalan juga kayak nggak apa-apa saya terlambat, yang penting saya selamat. Itu sih. Utamakan keselamatan. Tapi kalau misalkan saya lagi kondisinya terkondisikan gitu, sebisa mungkin saya lebih awal datang ke sini. Oke. Itu sih. Jadi sudah tahu kan Seloyal apa? Seloyal terhadap sekolah. Gimana gitu kalau ngomong loyal gitu. Iya. Terasa gimana? Gak apa-apa lah. Bu Mia, kita sudah menuju ke pertanyaan Akhir ya? terakhir. Gak kerasa. Gak berasa Bu Mia. Nah, menarik juga sih ini pertanyaannya. Benar Ibu, juga, kaget banget. bagaimana cara Ibu membuat sebuah kenyamanan di sekolah ini? Membuat sebuah kenyamanan. Berarti kondisi yang Kesempurnaan. nyaman. Cinta. Oh iya. Kalau misal bikin kondisi nyaman, ya pertama dari kitanya. Tadi kan udah dibahas. Kitanya nyaman, terus nggak baper sih. Jangan baper ya? Iya, emang nggak baper. Jadi kalau misalkan saya itu dari suami saya gini, kamu kalau misalkan di rumah, kepala kamu pakai yang ini. Tapi kalau misalkan keluar rumah, pakai yang baik gitu. Tapi maksudnya baik di sana bukan memakai topeng ya. Iya. Tapi harus menebar hal positif buat orang lain. Jangan jangan kita tuh menebar sesuatu yang jelek gitu ke orang lain. Gitu ya? Intinya kayak gitu. Jadi kamu harus punya dua karakter, karena kamu itu
terbentuk dari beberapa lingkungan. Kalau misalkan kamu keluar, bawa diri kamu yang baiknya aja. Kalau misalkan di rumah, silahkan kamu mau pakai yang mana, karena hanya ada saya katanya di rumah gitu kan. Hanya gitu. Tapi kalau di sekolah ya gitu. Suaminya ya. Alhamdulillah sih suami ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ke sekolah, kondisi saya nggak pernah sih kalau misalkan ketemu sama kondisi yang nggak nyaman di sekolah gitu. Paling kalau misal acara ngaret, ya saya kadang nggak nyaman gitu, tapi gak nyamannya masih bisa dikondisikan. Kayak wajar lah ya. Iya wajar gitu kan. Iya wajar itu kayak Iya. gitu. Makanya jadi nggak ada kondisi yang nggak nyaman karena sudah saya persiapkan dari rumah. Iya, jadi membuatnya itu ya udah dipersiapkan dari rumah. Harus dipersiapkan. Jadi pas sudah sampai ke tempat manapun itu, di sekolah manapun itu, ya udah. Jadi kita tinggal melaksanakannya. Iya gitu. Tugas pokok kita gitu di sana seperti apa ya udah kayak gitu. Itu sih. Subhanallah sekali ya, sekarang Bu Mia pertanyaannya sudah habis. Gak terasa ya Bu Mia, dari Gak tadi terasa kita banget. ngobrol. Biasanya gitu kan, kalau udah ngobrol, seneng gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Bu Mia yang sudah Sama-sama. hadir di sini ya. Sama-sama, Bu Nurma. Semoga Bu Mia selalu sehat dan juga keluarga. Amin ya rabbal alamin. Bu Nurma juga ya. Amin. Oh ya teman-teman, di episode 2 kali ini sudah selesai ya. Tapi ingat, jangan lupa ya, follow Instagram SMP Islam Ibnu Hajar dan juga like, comment, and subscribe YouTube SMP Islam Ibnu Hajar. Boleh di follow deh Instagramnya Ibu Mia. Mia Melati _. Oke. Udah itu aja. Supaya- Channel YouTube-nya Melati Mia. Oke, boleh tuh. Jadi bisa buat kenalan sama Bu Mia ya. Iya. Oke teman-teman, jangan lupa ya, kita kembali lagi di episode 3. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.